Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi jami'a wa min musyrikin wal mu'minin wa ala musyrikin wa sallallahu sahaba hadith wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala wa ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ada di majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda dari Allah, tanda kita ini adalah hamba yang diampuni, yang dirahmati, yang dikehendaki baik, yang diberikan keistiqomahan sampai husnul khatimah. Amin. Karena kelamaan libur sampai bingung ini sampai mana ya. Alhamdulillah. Tak cari ini sing palete muhajirin ini sing mana. Enggak ketemu. Kayaknya sampai sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Abaha laka an tanzura fil mukawwanat. Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan, bahkan memfasilitasi kita semuanya untuk antangduro, melihat al-mukawwanat, segala keadaan, segala kejadian, segala ciptaan, segala apapun yang ada di muka bumi ini. Allah perbolehkan kita melihat, bahkan Allah kasih fasilitas kita bisa melihatnya. Ya Allah, fasilitas itu bernama mata, fasilitas itu bernama cahaya, fasilitas itu bernama segala sesuatu yang membuat kita ini bisa merasakan, melihat, mendengar, panca indera dan sebagainya. Kita diperkenankan melihat segala ciptaan Allah, segala kejadian, segala kondisi. Tapi wa ma udina laka an taqifa ma'adawatil mukawwanat. Allah tidak mengizinkan apabila kita berhenti hanya melihat, berhenti hanya mendengar, berhenti hanya merasakan,
berhenti hanya menikmati, kita tidak diizini. Pada saat suatu ketika sakit misalkan, kita bisa merasakan sakit, melihat kaki yang mungkin bengkak atau tangan yang korengan dan sebagainya, bisa melihat. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Harus ada sebuah perjalanan, yang perjalanan itu ujung-ujungnya sampai juga kepada Allah. Sing paling gampang khas wong awam ya nek lara nyisip ngurangi dosa. Minimal perjalanannya sampai situ. Bila dilanjutkan, muga-muga engko nang akhirat wis ora dihukum maneh. Kalau perjalanannya mau lebih lama lagi, dengan saya lega, muga-muga Gusti Allah ridho. Nek wis Gusti Allah ridho, lebar loro ana sehat-sehate, umure tambah berkah. Lho kok ana mati-matine, muga-muga husnul khotimah. Namanya perjalanan, Pak. Maka lagi-lagi pesan dari kitab yang selalu kita baca ini, jangan hanya berkutak pembahasan itu hanya antar makhluk, loro terus kelingan obat, dokter sing di apotike sing di dosise pira, ana sing ngomong jarene nang kono ora obat-obatan, disebul tok mari mangkat rono, butuh bensin, bareng ngono bensine duit nggo gawe nginep kurang, nyilih duit, nyilih muyir. Terus dipikir-pikir, iki awal aku loro ki kena ngopo? Oh iya, jelas. Iki gara-garane aku wingi dijak karo kanca mampir nang omahe, pertama-tama kayak nek ora salah jangane pedes. Iki jangane pedes berarti bojone kanca kurang genah. Wah, wong ndi to asline? Ketoke nek ora wong Kendal, wong Jepara. Alah asli ora karuan. Ya, jangan sampai perjalanan setiap kejadian itu hanya berkutat antar manusia, berkutat hanya urusan dunia. Ayo mbok sampai minimal sampai akhirat, syukur-syukur sampai pada keridhaan Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya ulangi lagi, ini contoh pertama. Abahalaka antang durofil mukawwanat. Allah perkenankan, bahkan Allah kasih fasilitas kita bisa melihat, mendengar, menyaksikan, merasakan, menyentuh, dan menggunakan seluruh jiwa, raga kita terutama ya, dan jiwa kita, segalanya untuk bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Termasuk makhluk yang setiap hari ketemu. Siapa itu? Istri. Itu kan makhluk setiap hari napa ketemu. Sampai zaman biyen seprene ya iki ketemu terus. Alhamdulillah. Anak, suami dan sebagainya. Kita terus berinteraksi. Tapi ingat, wa ma'udina laka antakifa ma'adawatil mukawwanat. Kita tidak boleh hanya berhenti. Interaksi kepada istri itu hanya berhenti menjadi sebuah interaksi yang tidak ada perjalanan menuju Allah. Yang apa ya, Masya Allah, bahasa sing paling gampang, yang namanya wanita solihah itu kan tu'inukal akhirah, menolongmu menuju kesuksesan akhirat. Dia menolongmu menuju kesuksesan akhirat. Ada yang jawab, kayaknya kalau istri saya enggak Pak Ustadz, istri saya itu guyune nek dong pasti kei duit, begitu ora kei duit merengut. Pak, saya bilang sama yang datang ke rumah, Pak, terus karepe jenengan sing pripun? Yo karepku ki yo nek ndek bojo yo ora-orane yo mirip-mirip lah karo Sayyidah Aisyah apa Sayyidah Khadijah. Saya bilang, Pak,
Ora usah dhuwur-dhuwur, Pak. Kok kepengin duwe garwa kaya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, kaya sampean nabi-nabi yo wae, Pak. Sajak-sajakane kok. Ya Allah ya Rahman. Biasa saja. Dimanapun wanita ya gitu. Dikasih uang ya mesti guyang-guyu. Nek dong pas lagi ora ana duit wis kaya wong bingung wis umum niku. Berarti ijik menungso. Bukan itu yang menjadi pembahasan kita. Itu namanya kita berhenti. Berhenti pada putaran lintasan makhluk. Harusnya bagaimana? Kalau wa ma'udina laka an taqifa ma'adawatil mukawanat, Allah tidak memperkenankan kita berhenti, ya terus ya lanjutkan. Perjalanan ruhani itu, perjalanan iman itu kita lanjutkan. Contoh, nek dong pas lagi guya-guya alhamdulillah. Duwe bojo guya-guyu kok ngene iki ya Allah, jan aku iki kaya raja. Nyatane gawe kopi nek gawe dhewe iki ora enak barang digaweke ya. Enak, alhamdulillah. Bengi ditawani, isuk ditawani, sore tawani maneh, alhamdulillah. Jan kaya raja. Lah sesuk nek dong pas perengat-perengut ya Allah alhamdulillah. Ndarang ngerti bojo perengat-perengut insyaallah aku cepet dadi wali. Dadi nek ora nek salihah suami bagaikan apa? Raja. Nek lagi perengat-perengut suami cepet dadi napa mau? Wali. Alhamdulillah. Matur nuwun ya Allah, panjenengan takdirake kula saged sesarengan kalih garwa kula, mugi-mugi sareng-sareng tekan swarga. Ini namanya perjalanan, Pak. Dan ini bukan lip sync, bukan lintasan lisan. Memang lebok nang tengah ati. Lebok nang tengah ati. Insyaallah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian pula dengan anak. Abahalaka an tanzura fil mukawwanat. Allah memperkenankan kita, memperbolehkan, memfasilitasi, ngasih nikmat kita bisa melihat anak berinteraksi dari tahun ke tahun, dari sejak lahir, kemudian balita remaja. Kan masih ingat Pak, cepet banget hidup di dunia ini. Jenengan masih ingat puas putra-putranya jenengan masih kecil. Zaman semono jenengan urung duwe apa-apa kan masih kecil. Terus kemudian agak remaja ya. Agak remaja beling-belingi bocah SMP SMA ya wis jewer ya wis tahu. Senen ya wis tahu. Manjat meja ya wis tahu. Tiling-iling Pak, insyaallah. Terus kemudian sekarang sudah mulai dewasa. Kalau cewek ya berarti ya putri ya berarti wis meh ono sing ngelamar. Deg-degan. Wis meh pisah ya Allah. Cara sing lanang iki lah iki wis meh keluarga dhewe ya Allah. Kalau berkutatnya hanya sampai di situ Pak, namanya kita ketipu. Nah terus piye? Wa ma udina laka an taqifa ma'adawatil mukawwanat. Jangan berhenti hanya di situ. Lanjutkan perjalanan kesadaran, perjalanan ruh, perjalanan jiwa, perjalanan iman itu sampai pada titik kita eling karo Gusti Allah, matur suwun karo Gusti Allah. Ya wis nek ngono alhamdulillah ya. Masya Allah, saya tetap alhamdulillah. Sak beling-belingi anakku ya Allah tetap sholat. Matur nuwun ya Allah. Masya Allah, matur nuwun. Wis ngrepoti ora apa-apa, biyen cilik ngrepoti karena apa-apa butuh. Iki barang wis bojo ya cek ngrepoti maneh ya Allah. Matur suwun ya Allah. Muga-muga repotku iki dadi ibadah penebus dosa. Burung maneh sing cilik ya Allah. Pada saat bayar sekolah, saat bayar SPP yang besar, misalkan saatnya kuliah, bayar masukan kuliah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Malam saya tidak bisa tidur ya Allah karena harus membayarkan ini itu dan sebagainya. Kalau berhenti di sini tok Pak, ketipu kita. Lalu kemudian harus bagaimana? Lanjutkan. Maka melanjutkan perjalanan ruh gara-gara melihat sesuatu yang kita lihat, kemudian perjalanan rohani kita ini sampai kepada Allah, tetap butuh ilmu. Setidaknya nek sing wis tau ngaji kepenak. Ya Allah,
angele golek nafkah rezeki halal nggo gawe anak bojo ya Allah. Muga-muga aku kaya sahabate Kanjeng Nabi. Sing kae lho. Pernah datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW mengeluhkan tentang rezeki halal. Malam sampai nyaris sulit tidur. Kata Rasulullah, "Faidan, kalau begitu, Pak, kalau engkau saking puyeng nih golek rezeki halal, gue gawe mangan keluarga, pendidikan dan sebagainya, malam sampai sulit tidur, maka kata Rasulullah, bata maghfuran, malam itu menjadi malam ampunan." Menjadi malam apa? Ampunan. Nek ngono ya Allah, berarti kula tetap matur suwun malih ya Allah. Jadi rezeki, golek rezeki nggo gawe nafkah keluarga, mumet, angel, uyeng niku penting napa mboten berarti? Penting atau tidak? Penting. Alhamdulillah, setidaknya malam itu menjadi malam napa? Ampunan. Nah, berarti saya napa mboten mumet rezeki halal nggo keluarga, saya napa mboten? Saya napa mboten? Monggo mugi-mugi terus ditungoni. Mboten usah. Kita tidak usah berpikir untuk menjadi sulit. Kita terus berdoa menjadi mudah saja. Wong nek dikai sulit, jangan pernah suudzon ngeten mawon. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini orang awam, mana mungkin kita tidak berdoa kemudahan. Ya Allah, persulit langkah saya. Enten sing donga kados niku? Ada? Tidak ada. Mesti kita ya Allah, mudahkanlah langkah kami ya Allah. Mudahkanlah rezeki kami. Monggo dilanjutkan. Mong nek dong pas sulit, jangan kecewa dengan doa. Apalagi kecewa dengan Allah. Ya Allah, donga wis, salat wis, ngaji wis, tahajud sudah, duha sudah, sedekah ya kayaknya sudah. Tapi angel teman ya Allah, pret. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Lanjut. Abahalaka an tanzura fil mukawwanat wa ma udhina laka an taqifa ma'a dawatil mukawwanat. Allah memperbolehkan kita melihat segala sesuatu, segala kejadian demi kejadian. Namun jangan berhenti pada penglihatan zahir. Harus berlanjut pada penglihatan iman. Ya. Penglihatan iman. Ini bagi yang muda-muda seumuran saya kan berarti urung kerasake mumete mantu ya Pak ya. Belum merasakan seni mengatur keharmonisan dengan besan. Belum merasakan. Jenengan pun insyaallah. Pun. Itu jangan sampai hanya berhenti menjadi lintasan zahir. Harus dilanjutkan pada sebuah perjalanan iman. Oh nek angel berarti aku lagi di ngapura dosane. Nek gampang berarti aku lagi dikongkon syukur. Pun paling simpel niku. Nek dong angel, ya Allah, berarti ini saya lagi di ngapura dosane. Karena saya lagi di ngapura dosane, saya lagi diampuni dosanya. Biar seluruh dosa itu tidak dibayar pakai kesulitan, seluruh dosa itu biar tidak dibayar pakai penderitaan, sing separuh dibayar pakai istighfar. Sing separuh dibayar pakai apa? Istighfar. Misalkan jatah sebuah derita 30 hari, jatah sebuah kesulitan, derita, musibah, ujian atau apapun itu bahasanya, jatahnya 30 dinten 30 hari. Kenapa 30 hari? Boleh jadi ini adalah cara Allah menghapus dosa masa lalu. Ya kan? Ma asaba min musibatin. Tidak pernah ada satupun musibah bagi orang mukmin walaupun itu hanya sekedar tertusuk duri, ya kan? Kecuali itu adalah cara Allah menghapus napa? Dosa. Ya Allah, aku sing kok ngene iki angel ngurus anak, ngurus rezeki. Barangkali ini adalah cara Engkau menghapus dosa ya Allah. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Nyatane aku akeh dosane. Tinimbang diresiki nang akhirat. Nek nang akhirat diresiki ini teng pundi berarti? Neraka. Kuat napa mboten? Mboten. Ampun lah teker iki mawon pun kula matur suwun ya Allah. Mung pen mboten kesuwen, proses pembersihan ini tidak terlalu lama. Proses
pelondrian dosa ini tidak terlalu lama adalah kalau jatahnya 30 hari, maka perbanyak membaca istighfar, perbanyak sedekah, baca istighfar, sedekah, baca istighfar, baca la ilaha illallah. Tobatlah intinya, pokoknya tobat. Maka jatah semestinya derita 30 hari, karena yang separuh sudah dibayar pakai tobat, pakai sedekah dan sebagainya. Jatahnya tinggal berapa deritanya? Katakan 15. Maka sehingga tidak terlalu lama. Sallallahu alaihi wasallam. Terus urusan jadi mudah. Pada saat urusan mudah pun jangan berhenti hanya pada senang. Jangan berhenti hanya pada cerita. Hanya pada cerita, jangan berhenti. Apalagi ceritanya cerita yang bernuansa model-model rotok pamer-pamer sidik. Aku tuh Pak, ya Allah, seneng banget. Anakku sing pertama beasiswa, sing kedua beasiswa, sing ketiga beasiswa. Aku jan mayar tenan. Maklum yo, wong kaya aku ora tau ninggal tahajud to. Wah, gaya kan. Nah, ada nuansa. Ya itu tidak salah kalau sifatnya untuk syiar dan memotivasi. Tapi terlalu tipis perbedaan antara syiar dengan riya. Apa itu syiar? Syiar itu kita menceritakan kebaikan agar orang mengagumi Islam. Kalau riya, kita menceritakan kebaikan agar orang itu berdecak kagum kepada diri kita sendiri. Lah nek ngomong seperti tadi itu kayaknya syiar atau riya? Kalau itu pada orang lain kita husnudzon itu syiar. Tapi kalau itu pada diri sendiri kita butuh waspada. Jangan-jangan kita riya. Niku jenengan setengah hikam kalau seperti itu. Wong ngaji kamu suwe nih ra karuan. Iso lho suudon karo wong liya. Iki ngajine piye terus? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nih, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Cetono mboten niki. Saya sering masih sekali mendapati pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana menyikapi orang seperti itu? Menyikapi orang seperti itu kalau itu orang lain ya husnudzon lah. Kalau itu diri baru kita ini muhasabah. Jangan memuhasabai orang lain. Wah, muhasabah orang lain. Nang dingti yang namanya muhasabah itu muhasabah siapa? Diri sendiri. Kalau orang lain tempatnya kita husnudzon. Tapi kalau saya tidak sampaikan bahwa itu adalah salah, nanti bagaimana? Ya sampaikan sembari berdoa, jangan sampaikan sembari membenci. Setelah apa dereng niki? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kembali lagi ke tema. Itu bila kata al-mukawwanat diartikan kejadian. Maka setiap kejadian bila menyenangkan, tambahi syukure, eksekusi dengan sedekah karena bersedekah itu sebagai rasa syukur, eksekusi dengan tersenyum, wujudkan dengan nambahi taat, wujudkan dengan nambahi takwa. Itu namanya tidak berhenti pada kata senang ketika diberikan kemudahan. Kalau saat susah berarti yakini itu Allah baik karena sedang membersihkan kita di dunia daripada dibersihkan di mana? Akhirat. Repot nih bahasanya. Terus kemudian tambahi dengan istighfar, tambahi dengan sujud. Mong saya tanya, ini pelajaran-pelajaran kemarin. Biasanya yang membuat kita mau benar-benar eling, dongo sampai serius, nangis, sujud tenanan, biasanya pas dikasih seneng atau pas susah? Seneng atau susah? Susah ternyata. Jadi susah itu baik atau buruk? Baik, muga-muga susah. Ndak toh. Kita tidak pernah berdoa susah. Mong nek dong pas susah, jangan berhenti pada kesusahan. Harus memproduksi kebaikan. Minimal memproduksi kebaikan secara hati. Kita imani, ya Allah matur nuwun, Engkau bersihkan diriku. Berikutnya, ya Allah, aku tambahi dengan istighfar, aku tambahi dengan sedekah, aku tambahi dengan sujud. Sallallahu alaihi Muhammad. Nek masalah selesainya urusan, selesainya masalah, itu ada waktunya. Ada napa? Waktu. Cara anak beling, kapan kok dadine sadar niku pun kecatet. Mong sampai ini kecatet nanti akan menjadi
menjadi taubat, menjadi hilang belingnya, hilang nakalnya, ngisi menunggu itu panjenengan dadi dosa napa dadi amal soleh. Lah ini tiap kita berbeda. Misal nih, punya anak nakal, nyusahke wong tua dan sebagainya, diistighfari sing ndadekke nambah ngibadah karo dijengkeli sing ndadekke nambah dosa, sama-sama nanti ada waktunya selesai. Betul atau tidak? Tiwas wis ngamuk-ngamuk, tiwas wis dadi dosa, tiwas wis ngapusi dan sebagainya, satu ketika ya juga sadar. Nggih nggih. Insyaallah. Lah, karena permasalahan itu pasti ada selesainya, menunggu selesainya permasalahan itu diisi dengan apa? Nek wis ngaji sing kados niki tentu diisi kanthi sing sae-sae. Amin Allahumma shallallahu ala Nabi Muhammad. Itu kalau yang dimaksud al-mukawwanat adalah kejadian. Sekarang al-mukawwanat dengan makna berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Abaha laka an tanzura fil mukawwanat. Allah perkenankan mata kita, telinga dan seluruh panca indera kita ini menyaksikan, melihat, mendengar segala ciptaan Allah. Kalau tadi segala kejadian, sekarang segala apa? Ciptaan Allah. Tapi wa ma'udina laka an takifa ma'a dawatil mukawwanat. Allah tidak memperkenankan kita hanya berhenti melihat kejadian, melihat ciptaan itu. Kita hanya berhenti mendengar ciptaan itu. Kita hanya berhenti sampai di situ. Tidak diperkenankan. Harusnya bagaimana? Lanjutkan sampai eling karo Gusti Allah. Ini musim liburan, Pak. Di mana-mana orang healing. Benar ya? Healing. Healing apa? Giling. Gitu, healing. Tapi sing muda-muda, nek kaya jenengan nggih boten. Jenengan niku healingnya ya pas maca Quran niku. Alhamdulillah. Jenengan tasih healing no mboten? Oh tasih. Alhamdulillah. Apapun yang kita lihat, jangan berhenti pada penglihatan mata. Lanjutkan. Misal melihat laut. Kalau tadi kan kejadian nih, makna mukawwanat. Kalau ini makna mukawwanat adalah ciptaan. Kita melihat laut. Terus apik yo laute yo. Jan jos tenan, indah, nggo gawe selfie. Mbon digintil tok. Ngapain kalau seperti itu? Atuh-atuh tekan Budi? Oh Turki. Jauh-jauh sampai Laut Merah, jauh-jauh sampai Lombok. Gitu. Ngapain kalau di situ? Kudune tes melihat, ya Allah. Kalau ciptaan engkau saja seindah ini tak terlukiskan, bagaimana kelak saya melihat engkau ya Allah yang maha indah. Ngelihat ciptaannya saja wis Masya Allah. Misalkan bisa melihat lautan sing ikannya pada kelihatan gitu, ya Allah api ini ya Allah. Ngelihat taman-taman, Masya Allah sing polidan. Iki ora mungkin nek gawean manusa. Kalau toh gawean manusa, maintenance-nya bagaimana? Ini ratusan bahkan ribuan ikan. Ya Allah. Iki nek sing nek pangan ki manusa nganggo pur lah entek. Masya Allah, indahnya sekian. Lah kalau ciptaan engkau saja seindah ini ya Allah. Lalu terus kemudian engkau yang maha indah seperti apa ya Allah. Nek ngono aku seneng jadi kawulane panjenengan. Saya bahagia menjadi hamba-Ni panjenengan. Saya bahagia ya Allah bertuhankan engkau. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jangan berhenti. Terus melihat apa lagi? Nah, dari masalah healing ya, healing. Kembali lagi ke anak, Pak. Jenengan mesti kelingan foto dan sebagainya putrane panjenengan pada saat dulu masih remaja, masih kecil, kok ujuk-ujuk modot ya, jadi gede ya. Padahal biyen bayi semono kae. Tahu nguyui aku, ngompoli aku, saiki wis gede. Ya Allah. Ki sing jaga tiap dina ki sapa to ya Allah? Sekarang sudah besar. Ya Allah. Dulu itu Allahu Akbar. Masih bayi, masih balita. Makin besar, makin besar. Terus sekarang sudah bisa sholat. Ya Allah. Ini engkau itu luar biasa ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Melihat fisiknya aja luar biasa. Paling matur suwun to. Ya Allah. Mboten usah tepi-tepi. Ndak usah jauh-jauh. Orang yang makan, minum, kemudian memuji Allah saja loh. Iso dadi waline Gusti Allah. Makan, minum, terus kemudian memuji Allah saja bisa jadi kekasih. Apalah lagi kemudian kalau itu hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Ndelok sing api-api, mengagumi Allah, ya Allah. Ndelok sing elek-elek, sing didelok sing api, kan ngono terus. Dari sisi yang baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makan, misalnya makan. Ya Allah. Nasi ini bisa sampai ke depan saya, Allah. Ada peran berapa hamba engkau ya Allah bisa sampai di depan saya. Matur nuwun ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nek kita bisa seperti itu Pak, nggak ada istilah namanya bapak-bapak mencela makan. Bu, iki kurang garam. Bu, iki masak apa, nggak ada. Maka Rasulullah itu adalah manusia yang seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Kalau bapak-bapak masih ada atau tidak? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Makanan. Sesekali ngoco Pak. Sesekali bercermin. Jebule uwan kuwi sokeh ya Allah. Bercermin. Aku nang donya ki wis suwi ya Allah. Sesuk mati terus piye ya? Ya Allah. Ketoke aku wis koyo nggak nes wingi kok yo saiki wis tuwa to ya Allah. Wis. Ya alhamdulillah. Sepuh tapi kan ya alhamdulillah. Wajah-wajah jam 2 kan? 2 bangun kamar mandi terus alhamdulillah. Ya Rahman. Terus sekali ngocok terus lebarku mengagumi Gusti Allah. Iya ya Allah. Adil banget ya Allah panjenengan. Kok umpamanya mata ini masih mata seperti umur anak 19 tahun ya Allah. Terus meh didelok ki apa wae. Ya Rahman, ya Rahim. Allah. Maka jangan pernah berhenti. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an, qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Lihatlah apa yang dibalik langit dan bumi. Maksudnya apa yang dibalik itu apa? Hikmah-hikmah penciptaan. Hal-hal yang membuat kita tambah eling gara-gara ngelihat langit dan bumi. Kata Allah, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma la'ibin." Allah tidak menciptakan seluruh langit
Bumi dan seluruh isinya itu la'ibin, dolanan atau sia-sia. Enggak. Semuanya ada fasilitas-fasilitas, perangkat-perangkat yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat kita hanya dengan melihat langit, hanya dengan melihat bumi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apa kalian kira aku ciptakan kalian semuanya itu main-main, sia-sia, sementara Allah ciptakan kita semuanya itu adalah untuk berlanjut sampai ketemu Allah, sampai akhirat. Ya Allah, jangan hanya berhenti pada urusan apa? Dunia. Isaknya berapa menit lagi? 5 menit, 6 menit ya Allah. Sudah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk terbiasa melihat kejadian, jadi maring tambah eling karo Gusti Allah, tambah syukur sama Allah, tambah taubat kepada Allah, melihat apapun kejadian. Jangan sampai apa yang kita lihat dan sebagainya malah jadi nambahi paidon. Jangan sampai. Ya, nambah eling. Apapun yang kita lihat dari ciptaan-ciptaan Allah, nggak usah sampai sing langit yang tinggi, nggak usah sampai sing keajaiban-keajaiban yang menurut orang itu ajaib. Kita ini kan sudah kadung sering di frame, dikerdilkan otak kita bahwa yang namanya keajaiban itu kalau ada pohon mengeluarkan getah seperti darah, itu ajaib. Padahal pohon biasa saja loh, itu sudah ajaib. Betul nama betul. Kita ini sudah kadung dikerdilkan ketika melihat ada hewan sing berkaki 6 misalkan, padahal hewan kaki 5 saja. Memang ada yang bisa menciptakan selain Allah? Tidak ada. Itu sudah ajaib. Maksudnya itu sudah cukup sekali membuat diri kita kagum karo Gusti Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kita ini sudah kadang sering di frame yang namanya keajaiban itu adalah misalkan apa ya, langit itu menjadi merah. Langit seperti biasa, peralihan siang dan malam itu sudah ajaib. Itu sudah ajaib. Memang ada yang bisa ngatur selain Gusti Allah. Matahari itu bisa ajaib. Hanya kebodohan kita karena terlalu sering melihat dan kurang diri kita mensyukuri, jadinya kayaknya jadi sempit. Oh ya. Maka semoga dengan ngaji kita kali ini, ayo bersama-sama apapun yang kita lihat baik ciptaan maupun kejadian, nambahi kita eling karo Gusti Allah, nambahi kita ngamal soleh, nambahi kita bersyukur, nambahi kita baca istighfar, sehingga kelak ketika di akhirat kita buka catatan amal kita, loh alhamdulillah ternyata lumayan amalnya besar padahal yang dilihat perkara kecil. Ngelihat nyamuk dadi eling karo Gusti Allah. Di luar sana ada orang untuk eling karo Gusti Allah nunggu sing gede-gede. Untuk syukur kepada Allah nunggu sing gede-gede. Kalau menjadikan sehingga kita istighfar itu tidak harus kayak bongso-bongso kanker terus baru istighfar niku mboten usah. Pilek istighfar niku nggih pun sae.
Astagfirullahaladzim, pilek ya Allah, muga-muga panjenengan ngapura dosane. Niku pun cukup. Ora usah kudu sing penyakit keren-keren mboten usah. Ya Allah ya. Ya Allah. Ndak usah sampai sing bangsa-bangsa sing kecelakaan gede-gede. Alah kesandung mawon istighfar ping 1000 pun sae niku. Ya Allah, kula mun cukup kesandung mawon lah ya Allah, mboten usah sing gede-gede. Kula mun cukup bangsa-bangsa pilek-pilek mawon kula pun eling ya Allah, mboten usah sing paringi sing gede-gede ngono. Paham napa mboten niki? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tambah istiqomah ngaji kita. Minallahumma amin. Kita ketemu lagi Jumat malam Sabtu mendatang. Semoga Allah mudahkan panjenengan istiqomah. Saya juga didoakan semoga dipermudah untuk istiqomah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin maulaya shalli wa sallim daiman abada khalqi kullihi minhu wal habibul ladzi turja لكل هون منال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.